Muslim, sedikit dong terkait masih update tentang Lisa Mariana. Kan bahwasanya kemarin, mungkin ini tidak ada hubungannya ya dengan kemarin pemanggilan di Polda Jabar terkait video syur. Bahwasanya kan kemarin lawyernya juga sudah mengatakan kalau itu kekeliruan dari Humas Polda Jabar, mengatakan statusnya tersangka ternyata hanya saksi. Dan ini gimana, dan status tersangka Lisa juga di Mabes kan masih berjalan. Seperti apa sih Bang perkembangannya? Ya kan itu kan diumumkan resmi oleh Humas Polda Jawa Barat ya, status tersangka. Saya kira Humas Polda Jawa Barat tidak bodoh juga menyampaikan suatu kekeliruan, karena itu sudah jelas disampaikan ke media. Jadi ya kita hormati saja putusan atau penetapan tersangka Lisa Mariana. Kalau kami sendiri sebetulnya ya tidak terlalu merespon lah ya kasusnya Lisa Mariana di Polda Jawa Barat, karena kan bukan kami sebagai pelapor, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil. Itu kan masyarakat, ada sekelompok masyarakat, Asosiasi Advokat Indonesia yang melaporkan. Kenapa dilaporkan? Kalau kita baca undang-undang pornografi ada pasal 21, ada peran masyarakat. Jadi kalau masyarakat menganggap ada pelanggaran terhadap undang-undang, kan yang disangkakan undang-undang pornografi nomor 44 tahun 2008. Nah, di situ ada peran masyarakat. Masyarakat itu bisa melaporkan kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang ini. Itulah mungkin salah satu sebab ya dilaporkannya ini, mungkin membuat resah masyarakat dan lain-lain. Tapi itu kembali kewenangan mereka, bukan kewenangan kami. Yang pasti kalau menurut kami sih apa yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat saya kira sudah cukup baik lah gitu loh. Artinya objektif, profesional, karena menetapkan tersangka kan nggak mudah. Apalagi ini kan berita nasional gitu loh, nggak sembarangan lah gitu loh. Artinya cukup 2 alat bukti saja, kan juga sudah disampaikan sama Humas Polda Jawa Barat bahwa ya ada pengakuan kan gitu. Jadi dari beliau sendiri, dan sudah dicek juga semuanya, dan si pemeran laki-laki juga sudah mengakui secara terang benderang bahwa mereka lah yang merekam itu. Jadi kembali biarlah itu kita hormatin saja putusan penetapannya. Ya silakan Lisa Mariana sendiri menjalani pemeriksaan. Kalau tidak salah hari ini ya pemeriksaannya. Kemarin ya. Ya saya kira itu aja. Oke, Bang, perkembangan dari kasus di Mabes sendiri seperti apa sih Bang? Kalau yang di Bareskrim kami dapat informasi, dan itu informasi yang kami peroleh pun dari media, dari salah satu media cetak bahwa Bareskrim penyidik sudah melimpahkan tahap 1 berkas ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Artinya apa? Bahwa berkas ini sudah naik ke kejaksaan, tinggal nanti kejaksaan yang akan meneliti dalam waktu 14 hari. Dalam waktu 14 hari akan meneliti apakah ada yang kurang, apa ada yang harus dilengkapi. Nah, kalau ada yang dilengkapi atau yang kurang, nanti kejaksaan akan membuat surat semacam petunjuk arahan. Ini loh yang Anda harus lakukan. Kalau dalam 14 hari tidak ada petunjuk, tidak ada catatan, maka sudah lengkap berkasnya. P21-nya ya, Bang? Nah, artinya sudah P21 gitu loh. Tinggal nanti ya kalau berkasnya sudah lengkap, ya tentunya jaksa akan menyatakan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Ya kalau misalnya dalam waktu 2 minggu ini ya tidak ada masalah, tidak ada berkas yang dilengkapi, ya kemungkinan besar Desember bisa awal persidangan. Mulai ya Bang? Mulai ya Desember atau ya paling telat Januari 2026. Kita harapkan memang kasus ini segera disidangkan agar mempunyai kepastian hukum dan Lisa Mariana mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Karena nama baik Pak Ridwan Kamil kan sudah dirugikan atas pemberitaan yang dilakukan oleh Lisa Mariana secara tidak benar. Ya, fitnah, pencemaran nama baik kan sudah jelas karena ada hasil tes DNA. Jadi ini nggak susah.
jaksa pun tidak susah untuk mendakwanya. Kenapa? Hasilnya tes DNA-nya sudah ada gitu. Kira-kira begitu. Oke, Bang, tadi kan saya juga baru dari pihak lawyer ya. Kalau bahwasanya Senin Selasa besok Lisa akan kembali ke Barreskrim untuk melengkapi beberapa bukti, ya kan, atau yang belum selesai. Ini mungkin abang seperti apa sih, kan mungkin P21-nya tadi yang Nabi bilang sudah siap. Selama kalau misalnya ada petunjuk dari yang namanya kejaksaan, catatan dari Kejaksaan Tinggi bahwa ada yang harus dilengkapinya oleh pihak tersangka, ya bisa saja. Tetapi kan itu kembali lagi, kan kemarin tanggal 13 disampaikan. Nah sekarang ini sudah 4 hari 5 hari. Nah kalau memang ada ya silakan gitu loh. Tetapi kalau menurut kami ya untuk bukti-bukti dan segala macam silakan saja sebetulnya Lisa Mariana nanti di persidangan untuk menyampaikan bukti-buktinya gitu loh. Karena bagaimanapun ya sebetulnya kasus ini tidak terlalu susah gitu loh, karena sudah ada kok hasil. Yang paling penting kan hasil tes DNA-nya dinyatakan oleh ahli memang itu tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil. Satu, yang kedua ada postingan, ada bukti. Ada bukti rekaman atau ada bukti podcast, ada bukti konvensi pers yang Lisa Mariana menyatakan bahwa ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Dan itu kan secara gamblang disampaikan. Nah bukti itu sudah cukup sebetulnya, dengan ada hasil tes DNA ini sudah cukup. Ya, makanya kan pihak penyidik Barreskrim menetapkan tersangka kan. Jadi kira-kira itu. Oke, Bang. Juga kan tadi kan sempat saya tanyakan untuk dari pihak Lisa apakah akan melanjutkan second opinion tes DNA, dan itu dia akan tetap terus gerakan. Dan kan tadi abang menyebutkan kalau bahwasannya ini udah pencemaran nama baik. Kita balikan juga kepada pihak beliau, pencemaran nama baik kan sama-sama aib dibuka, ya kan, sama-sama melakukan. Oke lah kalau misalnya anaknya itu, maksudnya kalau misalnya anak itu terbukti memang bukan anak Pak RK, tapi kan sama-sama melakukan gitu. Itu gimana Bang statementnya? Kan sudah disampaikan Pak Ridwan Kamil tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa dalam bentuk apapun dengan Lisa Mariana. Jadi kalau Lisa Mariana menyampaikan seperti itu, dia halu. Ya, dia kan menyampaikan bahwa di media bahwa itu anaknya. Kan begitu, dia melakukan, kemudian lahir dan itu anaknya Ridwan Kamil. Tidak terbukti. Kan nama baiknya Pak Ridwan Kamil kan tercemar. Kalau dia bilang mengatakan bahwa sama-sama melakukan apa? Kan dalam hukum kan harus ada saksinya. Kalau mengatakan dia misalnya dibilang, "Oh ya kami berzina," misalnya dia bilang begitu. Lah saksinya mana? Kan harus ada saksi untuk menyatakan perzinahan, untuk melakukan hubungan itu kan. Ya dia mengatakan, "Oh saya dengan si A itu berhubungan." Loh, ada saksinya enggak? Jangan sembarangan kan gitu. Nah, itu yang dia sampaikan di pengadilan juga kan kemarin. Saksi tidak ada sama sekali. Dan saksi ahli kami, Profesor Erman Suparman, yang kami ajukan kemarin dalam persidangan perdata juga sudah menyatakan ada salah satu pertanyaan dari pihak pengacaranya Lisa Mariana. Yang pertanyaan begini, kalau si A berhubungan badan dengan si B, kalau maksudnya si B ada bukti-buktinya, misalnya ada screenshot, ada percakapan dan segala macam. Ahli menyatakan harus ada saksi. Secara hukum harus ada saksi minimal 4 loh katanya. Minimal 4 loh. Saksi yang dewasa, akal sehat. Nah itu dinyatakan. Jadi jangan hanya pengakuan dia sepihak. Justru itulah yang menjerumuskan dia ke penjara nantinya. Oke, dengan tentang second opinion tes DNA yang akan terus dia kerahkan, gimana nih Bang menurut Abang, tanggapan Abang? Nggak ada alasannya dan nggak ada dasarnya. Lah kan tes DNA sudah keluar, hasilnya non identik. Kalau dia menggaungkan terus tes DNA ulang kemana? Ke luar negeri. Emang luar negeri bisa dipakai di Indonesia? Sistem hukumnya juga berbeda. Kan begitu. Emang bisa digunakan di Indonesia kalau dia mau tes DNA di luar negeri? Kemudian kan ini kan sudah dikeluarkan, hasilnya final mengikat dan sah dan diumumkan oleh laboratorium forensik loh.
secara Mabes Polri secara nasional, disampaikan dan diliput oleh seluruh TV nasional. Jadi kalau dia selalu mendengungkan itu, ya inilah kadang-kadang memang Lisa Mariana memang harus dijebloskan ke penjara, memang harus dijebloskan ke penjara ponisnya nanti. Kenapa? Ya tidak, ya supaya tidak selalu berkuar-kuar yang merugikan nama baik orang gitu loh. Ya kita juga cukup bersabar loh. Artinya kalau dia masih juga berkuar-kuar menyatakan bahwa ada melakukan hubungan dan segala macam, ya itu kan fitnah. Ada buktinya nggak? Kan begitu. Ada faktanya nggak? Ada bukti secara hukum nggak? Kalau dia menyatakan bahwa dia berhubungan misalnya dengan RK, misalnya lahir anaknya sudah jelas bukan anak dia. Lalu anak siapa? Tanya dong dia dong. Itu anak siapa gitu loh. Oke. Iya. Bang, terakhir mungkin nanti kan saat persidangan, kan saat ini statusnya sudah tersangka, tapi tidak ada penahanan, ya kan? Nah, apakah kemungkinan karena ini ancaman di bawah 5 tahun, apakah kemungkinan nanti saat vonis itu bisa terjadi penahanan atau bagaimana? Tergantung putusan hakim. Kalau hakim menyatakan bahwa terbukti bersalah, yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, vonis 2 tahun dan ditahan, ya harus dijalani, ditahan gitu loh. Tapi harapan dari pihak Pak RK seperti apa sih? Ya harus ditahan. Harus ditahan ya? Harus ditahan, harus divonis biar tahu rasa juga gitu loh. Jangan sembarangan menuduh gitu loh. Ini kan sembarangan menuduh, ya dia tidak berkoar-koar gitu loh. Memang dia harus ditahan sebetulnya. Berarti benar-benar sudah tidak ada perdamaian ya Bang? Oh, nggak ada perdamaian. Apa yang mau didamai-damai kalau orang dia sudah merusak nama baik orang kan gitu. Nah kalau dia coba aja lihat sekarang itu dia lagi ngapain itu di podcast dan segala macam itu. Jadi saya kira itu pendapat kami. Oke, terima kasih Bang Muslim. Sama-sama.